Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Karunia iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, dan karunia bisa melangkahkan kedua kaki kita untuk menjalankan kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tilawatul Quran insyaallah. Salawat alaihi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju aqwam min ummati yashrabuna al-Qur'an kasyurbihim al-laban. Dari redaksi hadis ini, Uqbah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar beberapa kaum dari umatku yang meminum Al-Qur'an seperti mereka meminum susu. Apa yang dimaksud dengan meminum Al-Quran dan seperti mereka meminum susu? Maksud dari hadis ini, mereka membacanya, seseorang membaca Al-Quran dengan lisannya, mereka tanpa merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, hanya baca saja, tanpa memperhatikan tajwidnya, tanpa mengetahui hukum-hukumnya, tanpa mengetahui takwil atau tafsirnya. Mentadaburi ayat-ayat Allah itu pernah saya sampaikan ada dua Bapak ya. Mentadaburi ayat Al-Quran yang pertama, alam semesta ini termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat keindahan ciptaan Allah. Apa saja Pak ciptaan Allah? Banyak tumbuhan yang indah dilihat, langit yang seperti lukisan-lukisan, jauh daripada lukisan-lukisan manusia indah dan luar biasa. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa mentadaburi atau yang sering kita kenal mentadaburi alam. Itu Pak ya. Ini bukan mengingatkan Pak ya. Kebetulan memang makna hadisnya seperti ini. Kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah yang kedua, yaitu membaca Al-Quran, kalamullah. Ada seseorang mengatakan bahwa salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala rindu dengan hambanya, ingin berbicara dengan hambanya,
salah satu cirinya adalah keterpanggilan seseorang ingin membaca Al-Quran. Kenapa? Salah satu ciri tersebut menjadikan arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berinteraksi dengan hambanya. Karena yang kita kenal bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalam itu artinya apa? Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perantara-perantaranya yang sudah pernah kita sampaikan, kita ketahui melalui malaikat Jibril, melalui Rasulullah SAW, dan terus para sahabat yang sampai di kita. Kemudian dari hadis tersebut dikatakan seperti mereka meminum susu. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang diibaratkan seperti minum susu adalah orang-orang, dalam hadis ini dikatakan orang-orang yang mengejar dunianya, yang tidak menikmati nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa luangnya waktu. Mereka tidak memikirkan akhirat, mereka tidak memikirkan bekal untuk berpulang, mereka tidak memikirkan apa yang akan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika susu diminum, kira-kira mampir dulu nggak Pak di lidah dengan lama-lama, atau langsung masuk ke tenggorokan? Seperti itulah diibaratkan orang yang mengejar dunia, yang tidak memikirkan bekal akhirat. Dalam hadis ini dikatakan seperti itu. Sayaqulu aqwam min ummati yashrabuna al-Quran kashurbihim al-laban. Semoga dari hadis ini menjadi motivasi buat kita bahwa membaca Al-Quran tidak hanya membaca. Setidaknya kita paham betul apa yang kita baca, mulai dari panjang pendek atau tajwidnya. Kemudian kalau bisa sedikit-sedikit ketika tadarus Quran sendiri dilihat terjemahannya Bapak. Itu akan menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi nilai lebih yang kita baca, kita paham apa yang dimaksud dari ayat ini. Kebanyakan belum kondangan, belum beli sesuatu ya. Kalau bisa ya, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi dengan Al-Quran ada waktu khusus. Apakah setelah sholat, apakah sebelum iqamah, apakah menjelang azan, atau di waktu-waktu yang menurut kita pribadi nyaman dan bisa khusyuk untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran sama saja berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini semoga kita bisa mentadabburi Al-Quran dengan semaksimal mungkin. Setidaknya yang tidak tahu artinya secara langsung banyak cara ya. Bisa melihat terjemahan, atau yang bawa HP bisa dilihat artinya ya. Insya Allah untuk tajwid tidak diragukan lagi, sudah hafal hukum demi hukum, kemudian kadar-kadar panjangnya ya. Insya Allah Pak ya. Semoga ini menjadi bekal kita untuk bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.